Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinu Fuada dari PKPPS UIA Ilmu Ayat Al-Maliki. Di sini saya akan presentasi tentang teori perdagangan internasional. Teori dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori merkantilisme. Yang kedua, teori keunggulan mutlak. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Yang keempat, teori Hexen-Ohlin. Teori merkantilisme. Teori merkantilisme dikenal oleh Victor de Requetti dan Marquis de Mirabeau pada tahun 1763. Teori perdagangan internasional ini menjelaskan mengenai kekayaan suatu negara yang dihitung dengan emas serta perak. Selain itu, kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara pun harus dilakukan dengan seminimal mungkin. Tujuannya agar kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi lebih kuat. Adanya kegiatan ekspor yang maksimal maka akan membuat para pedagang atau produsen dalam negara menjadi lebih makmur. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini ditemukan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibanding negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Kedua negara akan melakukan pertukaran jika kedua negara memperoleh keuntungan mutlak dari perdagangan tersebut. Misalnya, Indonesia dapat memproduksi 5 pasang sepatu per jamnya. Adapun Thailand dapat memproduksi 3 pasang sepatu per jamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sepatu melalui output per jamnya lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand. Oleh karena itu, Indonesia mengekspor sepatu ke Thailand. Untuk mendapat keunggulan mutlak pada suatu produk maupun komoditas, negara harus melakukan pembagian per jam kerja. Spesialis tenaga kerja serta efisien dalam kegiatan produksi. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Pencetus teori keunggulan komparatif adalah David Ricardo. Menurutnya, keunggulan komparatif suatu negara terjadi apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Misalnya, Indonesia dapat memproduksi 10 kemeja dengan biaya 25.000 untuk setiap kemeja. Di sisi lain, Singapura dapat memproduksi baju dengan biaya 9.500 untuk setiap kemeja. Beberapa manfaat yang signifikan dalam konteks perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatnya efisiensi produk. Yang kedua, meningkatnya margi keuntungan. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Keunggulan komparatif tentu sangat bertolak belakang dengan keunggulan absolut. Sebab keunggulan absolut lebih mengacu pada kemampuan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Keunggulan komparatif lebih mengacu pada kemampuan dalam menghasilkan barang atau jasa yang menggunakan biaya lebih rendah atau sedikit. Akan tetapi, tidak harus pada volume ataupun kualitas yang lebih besar. Teori Hexen-Ohlin. Teori ini lebih dikenal sebutan The Proportional Factor Theory. Teori ini menjelaskan setiap negara hendaknya melakukan spesialisasi dengan mengekspor barang sesuai dengan pemerintahan karunia sumber yang dimilikinya. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi perdagangan internasional khususnya terkait keseimbangan perdagangan antara dua negara. Teori Hexen-Ohlin memiliki sejumlah asumsi, yaitu
Produksi barang atau jasa, ekspor harus naik. Yang kedua, harga suatu barang ditentukan oleh jumlah dan proporsi dari faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara. Yang ketiga, perdagangan bisa terjadi pada negara yang kaya modal dan negara kaya tenaga kerja. Yang keempat, harga tenaga kerja pada dua negara umumnya sama. Yang kelima, setiap negara akan melakukan ekspor sesuai spesialisasi produksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.